Halo sahabat Emma Diary, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Emma Diary. Di video sebelum-sebelumnya, saya selalu mengangkat cerita tentang dunia siaran, dunia broadcast, announcing skill, dan juga pernak-pernik unik di dalam dunia siaran. Sekarang ini pun saya juga ingin berbagi pengalaman, share cerita saya tentang radio, tapi dari sisi yang berbeda. Mungkin ini sudah dialami oleh banyak orang. Hal-hal yang berhubungan dengan alam lain, hal-hal yang berhubungan dengan dunia lain, atau banyak orang yang mengatakan semesta lain yang berdampingan dengan semesta kita saat ini. Sebenarnya tidak ada yang menakutkan dengan cerita yang akan saya share, tapi latar belakang dari cerita yang saya alami ini juga terjadi di radio, tempat saya beraktivitas. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2002 atau 2003 ya, saya lupa. Jadi sekitar 16-17 tahun yang lalu lah. Awalnya ketika saya belajar siaran atau masuk ke dunia broadcast, itu saya memang diterima sebagai seorang penyiar di salah satu radio di kota kecil, Mojokerto. Beberapa bulan saya belajar di radio ini, lalu saya mencoba untuk hijrah ke Surabaya selama kurang lebih 1,5 tahun. Nah, dari belajar atau proses belajar saya selama beberapa bulan itu, saya memang belajar dari siaran semua program informasi, kemudian program lagu-lagu dangdut, lagu-lagu campur sari, dan lagu-lagu terbaru atau di program anak muda. Kemudian ketika saya hijrah di Surabaya, radio tempat saya bekerja waktu itu memang 24 jam full lagu dangdut. Jadi saya siaran lagu-lagu dangdut di radio yang notabene memang 24 jam full dangdut. Setelah 1,5 tahun saya bertahan di Surabaya, karena satu dan lain hal akhirnya saya memutuskan untuk resign dan kembali lagi pulang kampung ke kota Mojokerto. Nah, di Mojokerto saya masih nggak bisa lepas nih dari dunia radio. Akhirnya saya mencoba untuk melamar ke banyak radio waktu itu, karena waktu itu memang di Mojokerto kurang lebih ada 5 radio di Mojokerto, dan itu saya berusaha untuk masuk atau ngelamar ke sana. Yang memberi respon cepat itu hanya satu radio saja. Waktu itu menggunakan PO Box ya. Jadi masih belum marak email, belum digital seperti sekarang. Tapi dulu dikirimkan lewat alamat PO Box. Awalnya saya memang nggak tahu ini radio mana, radio apa. Saya hanya tahu radio ini ada di Mojokerto, itu aja. Saya dipanggil melalui proses seleksi dan lain sebagainya dari puluhan orang waktu itu. Kemudian setelah melalui proses kurang lebih 2 minggu, akhirnya dikerucutkan menjadi 4 orang. Salah satunya adalah saya. Saya baru tahu bahwa radio ini dalam waktu dekat akan meluncur sebuah program dangdut yang notabene sejak radio ini berdiri itu belum pernah ada program dangdut. Jadi nggak tahu ini apakah keberuntungan saya atau memang saya ditakdirkan untuk di Mojokerto ya waktu itu. Akhirnya saya masuk di radio ini sebagai salah satu penyiarnya dan sekaligus juga pilot project untuk program dangdut. Saya diterima di sana. Apakah saya hanya siaran di dangdut aja? Enggak, tapi tetap saya diajak. Cuman untuk khusus program dangdut itu saya yang bersiaran. Kebetulan setelah di radio ini, saya punya jam terbang yang lumayan. Jadi sehari itu bisa siaran antara 5 sampai 6 jam ya waktu itu. 3 jam gitu.
Seingat saya sih 5-6 jam. Bagi saya lumayan itu. Dari sisi jam siar saya yang memang cukup banyak dan diacak di berbagai program, kebetulan ketika siaran lagu dangdut itu memang dari mulai jam 9 malam saya siarannya. Jadi untuk program anak muda saya siarannya jam 4 sampai jam 7 kalau nggak salah. Lalu di jam 9 saya siaran lagi sampai jam 12. Itu khusus untuk program dangdut. Setelah di program dangdut itu saya merasa enjoy, punya banyak pendengar karena memang radio tempat saya bekerja ini itu adalah salah satu radio yang bisa dibilang hits di era itu, di awal tahun 2000-an. Radio keren lah di Mojokerto. Radio swasta keren di Mojokerto. Dari sisi program-programnya, dari sisi penyiarnya, itu senior semua. Sudah bukan lagi penyiar pemula. Saya masuk di situ, saya siaran di program anak muda dan siaran di program dangdut. Saya berhasil membawa program dangdut itu menjadi program yang bagus di era itu di jam 9 sampai jam 12 malam. Pendengar saya banyak, antusiasme masyarakat yang bukan pendengar itu juga banyak. Terbukti hampir setiap malam saya mendapatkan kiriman dari pendengar. Kirimannya bisa berupa makanan ya. Bahkan ada pendengar yang memang sangat mencintai. Saya nggak bilang mencintai saya, tapi mencintai program dangdut di radio ini. Itu sampai ngasih duit. Jadi dia datang, lalu ngobrol, dia udah bawa makanan kayak gitu. Ternyata pulangnya itu dia masih kasih saya cash money, jadi kasih amplop gitu. Saya awalnya nggak pernah menyangka itu akan terjadi sama saya. Itu baru terjadi di radio itu. Lalu dengan berjalannya waktu, ketika 2 atau 3 bulan, 3 atau 4 bulan ya, hampir 6 bulan lah, bulan Ramadan datang. Dengan jam siaran saya yang tetap siaran anak muda juga, siaran dangdut juga. Nah kebetulan di setiap Ramadan itu kan setiap radio pasti punya sesuatu program khusus Ramadan di acara yang menemani pendengar untuk makan sahur waktu itu. Jadi kalau di radio-radio lain itu mungkin siarannya mulai jam 3 pagi, jadi pada saat sahur. Nah kebetulan di radio tempat saya bekerja ini kalau tidak salah waktu itu siarannya mulai jam 1. Jadi jam 12 saya selesai siaran dangdut, lalu non-stop music. Baru jam 1-nya ada penyiar untuk program sahur di bulan Ramadan. Kebetulan saya waktu itu mendapatkan schedule 2 kali dalam seminggu. Jadi seminggu 2 kali saya siaran di program sahur Ramadan untuk radio ini. Nah, itu secara otomatis kan. Jadi habis saya siaran anak muda sore, lalu break sekitar 2 atau 3 jam, baru kemudian saya siaran dangdut, lalu break hanya 1 jam, lalu jam 1-nya saya siaran lagi tuh sampai jam 4 pagi. Siarannya sih sampai jam 4 pagi kalau untuk program sahur, tapi karena harus standby di situ sebagai operator juga, kita biasanya di jadwal itu mulai jam 6. Jadi jam 1 sampai jam 6 pagi. Seperti itu. Hanya saja on airnya jam 1 sampai jam 4 pagi. Habis imsak terus subuh gitu. Itu udah gak ada siaran lagi, hanya non-stop musik aja. Cuman kita stay sampai jam 6 pagi. Di suatu malam ketika saya bersiaran program sahur atau jadwal saya untuk bersiaran program sahur, jadi mulai siaran sore, saya istirahat sebentar, lalu siaran dangdut yang jam 9 sampai jam 12 malam itu, lalu break, kembali saya siaran jam 1 sampai jam 4. Ada di satu malam saya lupa entah itu hari apa dan malam keberapa, cuman itu kejadiannya jelas banget dan gak bisa dilupakan. Ada beberapa kejadian kecil memang, tapi saya anggap itu kurang begitu asik untuk diceritakan. Tapi kalau yang satu ini ceritanya memang bisa dibilang bukan menakutkan sih ya, tapi di luar akal manusia, di luar akal sehat kita sebagai manusia. Saya tidak pernah berpikir akan bersinggungan dengan
alam lain atau dunia lain atau penghuni lain di radio itu. Meskipun sudah saya dengar banyak cerita-cerita katanya di sini ada itu, di sini ada ini kayak gitu. Tapi secara kasat mata atau secara pribadi saya sendiri itu saya masih belum pernah tahu dan belum pernah mengalami hal-hal yang aneh, kecuali pada satu malam ini yang ketika saya bertepatan dengan siaran program sahur. Saat itu saya nyambung ke jam 1 dini hari, jam 1 sampai jam 4 pagi ya. Saya siaran seperti biasa, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa aneh, nggak ada rasa khawatir atau rasa cemas atau merasa ditemenin atau nggak ada sama sekali. Seperti biasanya saya putar lagu, saya menghibur pendengar, banyak yang telepon, banyak yang kasih respon, masukan. Ketika saya memutar lagu dan iklan atau break lagu dan iklan, saya merasa saya kan memang kalau biasanya break lagu dan iklan melakukan sesuatu yang nggak hanya ada di radio atau di dalam studio itu aja ya, tapi saya keluar dari ruang siaran, mungkin duduk di sofa di ruang tamu atau mungkin hanya sekedar nonton TV di luar ada disediakan TV waktu itu. Tapi waktu itu saya nggak minat sama sekali untuk nonton TV gitu. Saya selama siaran sampai jam 4 itu saya nggak ada minat sekali untuk, udah malas gitu loh, malas, capek gitu. Nah, ketika saya capek itu break iklan dan lagu, saya iseng nih. Kebetulan saya baru dapat kado dari suami saya, antingnya saya pakai. Tapi itu udah berapa bulan yang lalu waktu saya pindah dari Surabaya ke Mojokerto. Saya dibeliin anting itu, antingnya lucu, unik gitu, modelnya kayak love gitu deh. Setelah itu saya inget, wah kayaknya gatel nih kuping saya. Setelah itu saya lepas anting saya. Maksud saya adalah saya mau ngebersihin tuh. Biasa kan kalau kita punya perhiasan dan kita nempel terus di badan kita itu kan ada kotoran-kotorannya ya, yang hitam-hitam itu. Itu saya bersihin, saya bawa tisu, saya bersihin. Dua-duanya saya taruh di depan meja tempat saya siaran. Lalu saya cek player di sebelah kanan. Oh, udah waktunya on air lagi nih, ngobrol. Saya ingat banget itu yang namanya anting sepasang itu saya taruh di meja. Dan itu kelihatan banget karena mejanya itu warnanya apa ya waktu itu ya? Warnanya coklat. Nah, warna coklat dan anting saya itu emas kan, udah ketara banget kan, udah nyolok banget kan. Saya ingat banget ada di situ. Oke. Lalu saya siaran. Karena saya lihat player udah waktunya ngomong lagi, saya ngomong. Saya bercerita, saya menyapa pendengar, lihat-lihat banking lagu, terus tetap durasi saya on air itu sekitar 5-7 menit, 5-8, nggak sampai 10 menit lah, tapi itu menyenangkan sekali buat saya. Nah, setelah di cut itu saya break muter lagu dan iklan. Saya masih belum fokus ke dua anting saya ini. Saya waktu itu kalau nggak salah ke kamar mandi. Saya ke kamar mandi udah selesai, saya duduk lagi di situ. Betapa kagetnya saya ketika saya melihat anting saya tuh udah nggak sepasang lagi, tinggal satu. Oke, kaget dong saya. Itu hadiah loh dari orang spesial ya kan. Saya ingat-ingat lagi, ini anting tadi kan saya lepas, saya bersihkan pakai tisu, lalu saya taruh di situ. Tisu-tisunya, maksudnya tisunya di sebelahnya gitu. Tisu-tisunya juga, tisunya masih ada. Anting yang sepasang ini tinggal satu nih. Terus yang satu kemana? Saya lihat AC. AC-nya nggak mungkin deh kayaknya kalau AC itu niup anting ya seberat 1,5 gram kan nggak mungkin ya. Saya coba ingat-ingat lagi, apakah saya nyenggol ya di posisi ketika saya siaran, lalu saya berdiri mau ke kamar mandi. Nggak mungkin juga ketika saya nyenggol saya nggak dengar suara jatuh gitu loh. Karena memang saya nggak nyalain audio di dalam ruang siaran itu. Jadi memang sunyi, audio di dalam ruang siaran itu memang sunyi. Saya nggak dengar jatuh.
saya nggak merasa make, atau saya nggak merasa nyimpen nih. Anting itu yakin saya taruh di situ, di meja itu. Nah, lepas dari situ, saya masih bingung nih mau nyarinya gimana. Tapi kan saya masih ketanggungan siaran ya. Saya masih berusaha untuk mengingat-ingat dan mencari. Datanglah teman saya. Waktu itu sekitar jam berapa ya? Jam 2. Iya, jam 2. Ya, jam 2 pagi. Ada teman saya datang. Ada satu operator di situ yang nemenin saya memang pada saat siaran. Jadi dia datang, terus dia ngobrol di sofa sama sang operator ini. Teman saya ini udah almarhum sih, kebetulan untuk saat ini dia udah almarhum teman saya ini. Namanya Kiki. Dia ngobrol sama operator itu. Lalu entah kenapa, karena saya mungkin masih baru, saya agak segan gitu loh mau nanya sama si Mas Kiki ini tentang hal ini gitu. Cuman akhirnya saya masih berusaha untuk mencari sendiri anting saya itu di ruang siaran tempat saya siaran itu. Di bawah meja, di kolong meja, kemudian di bawah log iklan, jadi ada tumpukan log iklan, terus di bawah file-file atau kertas-kertas tempat saya nyatet, atau di bawah kalender meja kayak gitu, nggak ada sama sekali. Sepasang anting saya itu posisinya pun sebetulnya yang satu juga masih tetap sama, hanya saja nggak ada satu, hilang satu gitu loh. Akhirnya setelah jam 3 pagi, jam 3 atau jam 3 lewat lah, saya keluar dari ruang siaran. Saya bawa sapu dong. Saya nyari sapu. Saya harus nyari nih di mana anting saya. Saya sapu. Jadi kebayang gak sih penyiar dini hari belum subuh dia nyapu ruang siaran? Itu saya pernah melakukan itu. Tapi bukan karena tanpa alasan ya. Karena terpaksa aja. Saya sapu sampai bersih, bawah-bawah itu kabel-kabelnya kan lumayan rapi ya di radio saya ini. Jadi saya pasti kelihatan gitu loh. Saya sapu sampai bersih. Waktu saya buka ruang siaran, saya sapu gitu. Saya ditanya ini sama teman saya yang duduk di sofa di luar ruang siaran. Ngapain kamu? Bengi-bengi nyapu. Lapo kon bengi-bengi nyapu. Gitu. Udah ganti profesi dah, wis gak siaran mana dah kayak gitu. Saya cuma senyum aja. Enggak mas, aku lagi nyari sesuatu gitu. Dia nanya, oleh opo? Jadi aku ceritain kronologisnya. Jadi aku tadi itu gini. Nah, ini antingku nggak ono siji. Aku yakin itu masih ada di meja gitu loh. Nggak kesenggol, nggak jatuh, nggak aku pakai atau nggak aku simpen, nggak ada. Dia cuman ketawa kecil. Sang operator pun juga ketawa kecil. Lucu kayak gitu. Dia bilang gitu. Aku nggak tahu itu ketawanya itu meremehkan saya atau menertawakan saya karena saya dikerjain sama yang ada di situ atau gimana, aku nggak tahu. Akhirnya aku bilang gini, Mas, sampean yo sing nyingitno antingku gitu. Aku bilang ke operator, sampean ya tadi yang nyembunyiin antingku. Sebenarnya itu tuduhan asal aja, bukan tuduhan sih, sebetulnya lebih ke guyon, bercanda India, karena saya yakin juga dia bukan dia juga yang ngambil. Dia tuh dari mulai sejak ngejagain atau waktu saya siaran jam 1 itu, dia di luar, dia nggak masuk ke ruang siaran sama sekali gitu. Jadi dia agak sedikit ngegas gitu. Lapo aku lo kabel ruang siaran plus aku lo mau lo nonton TV gitu. Memang iya, dan aku pun juga nggak marah karena aku tahu gitu itu hanya sekedar basa-basi busuk saya aja gitu. Akhirnya saya udah selesai nyapu, saya malah dikerjain sama mereka. Kak mesisan ikut ruangan tengah apa ruangan ngarep ikut sabun pisan. Aku bilang, ngapain orang aku nyari anting kok, bukan tukang sapu gitu kan. Akhirnya udah selesai, udah bersih, saya masih tetap nyari di pojokan, terus mungkin kelempar gitu. Pokoknya saya tuh pikirannya positif aja. Mungkin kelempar, mungkin saya nggak dengar, di pojokan kursi, di pojokan pintu, di area tempat saya bersiaran itu. Lalu entah kenapa saya ngerasa ketika saya siaran itu, kan ini udah on air nih ya, di belakang saya atau di sekitar saya itu, di belakang kursi saya itu kayak ada anak kecil gitu
nggak tahu ya, nggak tahu itu perasaan atau apa, tapi saya merasanya ada anak kecil dua yang mereka tuh lari-lari di situ. Kayaknya itu perasaan saya aja, di anak mata saya. Cuman saya nggak ada kepikiran ke sana nih gitu, karena kan ya ini bulan Ramadan guys, ya kan, tahu kan kalau bulan Ramadan itu katanya yang namanya hal-hal goib itu di penjara, di kerangkeng gitu. Dan saya memang nggak ada kepikiran akan bersentuhan atau bisa ngerasain mereka di situ. Saya siaran seperti biasa, setiap break saya nyari sampai waktu itu imsak sekitar jam 4 kurang 5 ya. Sekitar itulah, jam 4 kurang 5 atau jam 4 kurang 10 atau jam 4 lebih, antara itu, nggak sampai setengah 5. Saya muter, waktunya imsak. Udah gitu dalam hati saya udah nggak tenang banget nih. Nggak tenangnya bukan karena apa-apa ya, bukan karena takut atau apa, dan nggak kepikiran ke sana juga. Saya mikirnya ini barang berharga gitu loh. Saya bisa beli penggantinya misalnya, tapi ini barang berharga. Barang ini adalah barang yang dikasih orang spesial dan untuk saya pakai. Saya melepas itu pada saat siaran ini tadi adalah niat saya baik gitu. Saya mau ngebersihin biar bersih, biar bagus dilihat, biar kinclong lagi, nggak hitam-hitam lagi kayak gitu. Cuman dalam hati saya tuh agak sedikit nangis dan nyesel juga kenapa tadi tak lepas gitu ya. Coba kalau tadi nggak tak lepas, coba tadi berkecamuk macam-macam lah. Lebih ke penyesalan kenapa saya melakukan itu. Mungkin juga karena saya emosinya kurang stabil juga waktu itu. Waktu itu usia saya masih berapa ya? Sekitar 22 tahun, 23 tahun kayaknya. Masih ABG banget, masih imut banget. Nah, dari situ saya udah mulai nangis sendiri di ruang siaran. Aduh, kenapa ya tadi gitu. Saya nangis, sedih banget, rasanya sedih banget. Sampai ketika saya memutar imsak tarkim kan ya waktu itu ya, untuk penanda imsak itu saya putar tarkim kira-kira 10 menit. Lalu pada saat tarkim itu saya masih belum puas untuk mencari. Saya harus temukan ini barang saya. Akhirnya saya ngambil sapu untuk kedua kalinya guys. Jadi saya ngambil sapu lagi. Itu teman saya yang ngobrol itu udah nggak meduliin saya sama sekali tuh, udah asik aja ngobrol, nggak tahu saya mau ngapain gitu. Ambil sapu, saya sapuin lagi 2 kali. Saya lihat lagi yang kira-kira di mana itu barang bisa sembunyi ya. Saya sapu, saya bersihin sampai kinclong. Tetap nggak ada, nggak nemu tisu yang yang buat saya ngebersihin sama anting satu itu masih ada, masih di tempat yang sama. Oke, nggak ada. Ya udahlah, masuk ke adzan subuh. Akhirnya saya nggak menunda-nunda. Saya waktu itu langsung ngambil air wudhu, terus langsung sholat bukan di tempat siaran, ada di depan ya di ruang siaran itu, karena sebetulnya tempat sholat untuk di radio ini ada di atas, di lantai 2, cuman karena di lantai 2 di atas nggak ada orang, akhirnya saya memutuskan untuk sholat di ruang siaran, tapi agak kesanaan sedikit, maksudnya nggak deket sama komputer, di 2 ruang yang disekat gitu. Saya sholat di sana. Habis gitu setelah saya sholat, saya hanya mohon, ya Allah tolong anting saya ini di mana gitu. Masa iya saya harus kehilangan anting saya gitu. Akhirnya udah selesai sholat, itu abis adzan kan kita muterin nonstop musik lagu-lagu religi ya, lagu-lagu religi. Lalu saya duduk nih seperti biasa di ruang siaran itu, di tempat siaran itu. Saya duduk di depan komputer sambil saya lihat-lihat banking lagu. Sekitar abis subuh jam berapa ya, belum jam 5 sih, jam 5 kurang seperempat ya, antara itulah. Abis subuh masih beberapa menit setelah subuh itu, kursi tuh biasanya kan kalau disandarin ke belakang bisa ya, kalau didorong ke belakang gitu kan bisa gerak gitu ya. Terus saya dorong ke belakang, dek gitu, kayak ada yang ngeberhentiin, dek gitu. Kok nggak bisa jalan ke belakang gitu loh, ini kursi kenapa? Ya otomatis kan saya lihatnya ke bawah guys. Saya lihat ke bawah, seret,
Seret. Nah, itu anting, guys. Ada tepat di bawahnya kursi. Itu anting ada di bawah kursi saya persis, dan itu kelihatan nyata banget. Ada barangnya gitu loh. Ada. Itu tempat udah saya bersihin 2 kali pakai sapu. Udah saya bersihin sampai kinclong, udah saya sapu sampai bersih, kagak ada. Tapi pada saat habis subuh, udah selesai semuanya. Bahkan mungkin di hati saya udah, ya udahlah ya, kalau memang ini nggak bisa ditemuin, ya berarti saya harus siap untuk mengecewakan orang yang memberi, gitu aja. Itu ada antingnya itu di bawah kursi siaran tempat duduk saya. Saya pungut tuh ya ada, saya pungut, saya lihat ini ada antingnya gitu. Nyata ini anting saya yang saya bersihin tadi. Ya Allah, kayak gitu loh. Saya tuh udah shock banget, udah gak bisa berkata apa-apa lagi waktu itu. Sampai, ini bener kan? Ini anting saya yang tadi yang saya cariin dari mulai jam 2 pagi ya kan? Dari mulai jam 2 pagi, terus saya sapu sampai 2 kali. Nih ruang siaran kagak ada. Begitu di bawah habis subuh, saya nemu. Aduh, saya udah gak bisa ngomong lagi tuh. Saya langsung pungut, lalu saya taruh di tempat itu. Udah nggak saya pakai lagi, udah nggak saya pakai lagi karena saya nggak tahu ya, ngerasanya itu kayak merinding aja gitu loh. Baru di situ saya merinding dan merasa waduh gue dikerjain nih gitu. Akhirnya saya taruh di tempat tisu, dua-duanya sepasang itu, lalu saya taruh di dompet saya. Insya Allah ini udah nggak hilang lagi, duh jangan hilang lagi ya gitu. Nah, setelah peristiwa saya menemukan anting saya itu, otomatis saya taruh di dompet, saya masukin tas. Saya masih lanjut untuk ngejaga atau ngoperatorin siaran nonstop musik tadi sampai jam 6 kan. Itu masih ada tuh di anak mata saya tuh ngelihat ada 2 anak kecil yang masih lari-lari sepertinya lari-lari di dalam ruang siaran. Itu saya ngerasa sekali waktu itu. Itu pengalaman yang gak pernah saya bisa lupain sampai sekarang. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, saya tidak merasa tidak merasa ngeri juga, gak takut juga, enggak ada rasa takut. Saya hanya mengatakan dalam diri saya, dalam hati saya, gak tahu mungkin apakah mereka juga mendengar saya atau saya ini di sini benar orang baru. Niat saya tuh baik, maksudnya saya nggak ada niat mengganggu kalian, saya nggak ada niat mengganggu apapun yang ada di sini lah. Saya ikhlas, saya tulus bekerja, saya berusaha untuk jujur bekerja, saya nggak ada firasat atau niat apapun selama saya bekerja di sini. Setelah saya mengucap begitu dalam hati, pas jam 5:30 udah mulai agak terang itu si 2 anak yang saya sepertinya tadi ada di ruang siaran itu udah nggak ada, udah nggak tahu mereka pindah kemana ya, mungkin mereka pindah ke ruangan lain, saya nggak tahu. Tapi itu yang terjadi. Ketika udah jam 5:30 saya keluar, si operator dan teman saya Kiki tadi itu udah mulai teler tuh, maksudnya udah mulai ngantuk gitu, udah rebahan gitu di sofa. Nanya, "Wes ketemu ta antingnya?" Terus aku bilang, "Iya Mas, udah." "Di mana?" "Di bawah kursi." Gitu. "Di bawah kursi. Kursi mana?" "Tuh kursi ruang siaran, pas persis di bawahnya." "Jam berapa ketemunya?" Gitu. Saya jawab, "Tadi jam berapa ya? Jam 5 kurang lah. Habis subuh." Gitu, habis subuh. Terus si almarhum teman saya yang namanya Kiki itu bilang, "Ya Kak Popo, kamu kan orang baru, kamu dikenal. Mereka pengen kenalan sama kamu, mereka pengen main sama kamu sebetulnya gitu. Ya gitu caranya, macem-macem, gak apa-apa. Oh aku tadi loh kamu nyapu loh, aku wes yakin kalau itu bakal ketemu." Dia bilang gitu doang. Tapi tadi dia gak ngomong apa-apa tuh. Pada saat saya nyapu, pada saat saya nyari, pada saat saya ribet sendiri di ruang siaran, dia gak bilang apa-apa. Cuma diliatin aja sambil senyum-senyum. Kayak gitu. Nah memang kayaknya orang-orang yang kerja di situ tuh udah terbiasa dengan hal-hal itu, karena
Saya yakin di setiap tempat itu pasti ada. Di setiap tempat itu pasti ada. Dan kebetulan saya punya juga pengalaman yang seperti ini di radio tempat saya bekerja dulu. Nggak ada yang mengganggu sebetulnya. Mereka pun juga nggak mengganggu. Mungkin hanya sekedar ingin berkenalan atau hanya sekedar menunjukkan eksistensi aja. Mereka menyapa kita dengan cara yang berbeda. Hey, saya ada loh di sini gitu. Dan saya juga nggak tahu tuh maksudnya apa dan kenapa. Itu yang mereka buat mainan itu adalah anting saya. Mungkin karena faktor kebetulan aja ya. Kebetulan ada barang kecil dan mereka suka, atau mereka mungkin gak pernah lihat, jadi dibawa gitu, buat main-main. Saya pun juga merasakan kehadiran mereka. Ada beberapa cerita lain sih sebetulnya di radio ini yang juga akan saya share ke teman-teman. Karena memang saya kerjanya di radio ya, jadi saya aktifnya di radio. Jadi saya pun juga mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin juga dialami banyak orang di luar sana. Ya, mungkin juga latar belakangnya berbeda atau tempatnya berbeda. Kalau kebetulan saya punya beberapa pengalaman yang seperti itu di beberapa radio yang tempat saya bekerja. Jadi bukan hanya satu radio aja, tapi beberapa radio. Bahkan juga pengalaman di beberapa tempat lain ketika saya berkunjung atau ketika saya sedang ada di sana. Oke, rasanya senang bisa membagi cerita ini, cerita yang terjadi sekitar 15-17 tahun yang lalu, pengalaman saya yang hanya beberapa orang saja yang tahu. Tapi di sini saya memang ingin share kepada sahabat Emma, karena setiap orang kan pernah mengalami hal ini ya. Bukan berarti saya bisa melihat, bukan berarti saya punya sesuatu untuk melihat itu, enggak ada sama sekali. Dan ini hanya sekedar share pengalaman aja, share cerita aja. Oke, saya kira udah cukup ini. Tapi kalau misalnya ada di antara teman-teman atau di antara sahabat Emma yang juga ingin berbagi cerita seputar fenomena gaib atau kejadian gaib yang dialamin, cerita aja gitu. Mungkin bisa DM ke Instagram saya, sudah ada di kolom deskripsi, atau bisa inbox saya di kolom deskripsi, ada di inbox untuk Facebook. Di sana juga ada nomor WhatsApp saya, jadi bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing, dan siapa tahu nanti pengalaman kita itu juga bisa dinikmati oleh sahabat Emma yang lainnya. Kalaupun sahabat Emma mau berkomentar nih juga boleh. Langsung aja tulis atau ketik di bawah ya. Kita tungguin. Kita akan cerita-cerita seputar dunia gaib atau pengalaman mistis yang lainnya. Harapannya sih saya bisa bercerita ini setiap hari Kamis ya. Jadi setiap hari Kamis itu akan ada cerita yang seperti ini yang saya akan hadirkan di channel YouTube saya ini, Emma Diary. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa sedikit menghibur semua sahabat Emma. Kita ketemu lagi di Kamistis berikutnya, atau Kamis Misteri, Kamis Mistis berikutnya di channel saya, Emma Diary. Terima kasih sudah mendengarkan.